Pada kasus yang sempat viral, ini adalah hubungan seksual pertama kali yang baru dilakukan oleh si wanita. Sehingga mungkin saja pendarahan itu terjadi dari robekan selaput darah atau himen. Halo Mamis, bertemu lagi dengan saya, Dr. Julita Nainggolan, spesialis kandungan dan kebidanan. Kali ini saya mau membahas satu berita viral, ya, yang kita semua mungkin sudah pernah tahu, sudah baca bahwa ada terjadi pendarahan hebat pasca melakukan hubungan suami istri. Pendarahan yang terjadi pada saat sehabis atau sesaat setelah melakukan hubungan seksual ini cukup sering kita temui. Penyebabnya apa saja? Ya, tentu banyak penyebabnya. Cuma yang paling sering yang kita temui adalah luka atau robekan pada jalan lahir. Pada kasus yang sempat viral, ini adalah hubungan seksual pertama kali yang baru dilakukan oleh si wanita. Sehingga mungkin saja pendarahan itu terjadi dari robekan selaput darah atau himen. Ya, cuma memang tidak lazim atau tidak sering kita temukan bahwa robekan pendarahan yang disebabkan oleh hubungan seksual di malam pertama itu sampai begitu hebohnya gitu ya. Biasanya sih berdarah hanya sedikit, kemudian nanti akan berhenti sendiri karena memang tubuh kita memiliki kompensasi untuk membekukan pendarahan. Hanya saja mungkin pada 1-2 kasus luka yang ditimbulkan terlalu heboh atau terlalu besar sehingga setelah ditunggu-tunggu kok nggak berhenti-berhenti nih gitu ya. Nah, ini kadang memerlukan intervensi dari kita dokter kandungan. Intervensinya apa? Intervensinya bisa berupa perbaikan atau kita sebutnya penjahitan ya. Luka yang terlalu lebar tadi kita jahit, kita kontrol bleedingnya sehingga dia akan berhenti. Ya. Kemudian ada lagi kasus di mana terjadi robekan yang cukup dalam. Itu di area vagina bagian dalam. Ya, penyebabnya bisa banyak ya. Satu misalnya yang pernah kita temui adalah hubungan seksual yang terlalu terburu-buru. Ya, jadi belum ada foreplay yang benar ya. Vagina masih kering ya, kemudian dilakukan penetrasi secara mendadak. Nah, ini juga bisa menyebabkan luka, ya, luka yang cukup lebar sehingga menyebabkan pendarahan. Nah, ada lagi kedua itu penggunaan toys, sex toys, ya, jadi berupa alat-alat yang memang dipakai, ya, untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Nah, ini juga cukup sering kita temui, ya, menyebabkan luka yang cukup dalam di area vagina. Sehingga tidak jarang kita memang harus melakukan kontrol bleeding dengan melakukan penjahitan. Sehingga para perempuan yang memang setelah melakukan hubungan seksual kemudian mengalami pendarahan yang cukup hebat, sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter kandungan. Karena cukup banyak yang menunda, sehingga yang terjadi adalah blood loss, ya. Pasien atau si perempuan itu sampai terlihat pucat ya. Bahkan ada beberapa kasus yang kita temui sampai shock. Nah, ini tentu sangat merugikan dan sangat berbahaya untuk si perempuan tersebut. Jadi, Mamis, kalau ada dari kita yang mengalami pendarahan pasca hubungan seksual, baik itu di malam pertama maupun bukan malam pertama, kalau Mamis rasa pendarahannya agak berlebihan ya, agak banyak dan nggak berhenti-berhenti, segera datang ke emergency room ya atau ke dokter kandungan. Nanti kita akan lakukan kontrol bleeding ya. Jadi tidak perlu khawatir karena memang saya pernah ketemu ya beberapa kasus itu pendarahannya sampai lama ya. Lama dibiarkan karena takut dan malu ya. Ini nomor 1 nih, malu ya. Karena kejadiannya itu habis hubungan seksual. Jadi untuk ngomong malu gitu kan. Jadi disimpan-simpan, akhirnya terjadi pendarahan yang terus-menerus. Ya, satu,
yang dirugikan adalah tentu saja blood loss. Kita kehilangan darah yang cukup banyak. Kedua, infeksi, ya, karena area situ tentu area yang tidak steril, area vagina. Sehingga kalau didapatkan pendarahan terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan bisa terjadi infeksi sekunder nantinya. Nah, ini akan lebih repot lagi nanti untuk terapinya. Jadi jangan perlu malu dan nggak perlu sungkan. Penyebab lain yang bisa menyebabkan terjadinya pendarahan hebat pasca hubungan seksual atau pasca hubungan suami istri, satu bisa aja itu ada tumor, ya, atau benjolan yang ada di dalam vagina atau dari serviks atau mulut rahim, ya. Nah, begitu penetrasi kemudian kena senggol oleh penis, ya, massa atau tumor ini memang cenderung mudah berdarah, ya. Ini juga bisa menyebabkan pendarahan hebat pasca hubungan seksual. Kemudian apalagi? Contoh polip, ya, polip pada mulut rahim atau mioma, mioma yang ada di mulut rahim, ya. Nah, ada lagi yang lebih parah, kanker serviks misalnya, selama ini tidak terdeteksi, ya. Makanya kita semua mungkin sudah pernah dengar, kita sudah tahu bahwa salah satu ciri penderita kanker serviks adalah postcoital bleeding, yaitu pendarahan pasca hubungan seksual. Sehingga sangat penting sekali kalau hal ini terjadi, kita datang, kita konsultasikan kepada dokter kandungan kita. Nah, diharapkan mamis nggak perlu malu, nggak perlu takut kalau memang nanti pada saat datang kita akan melakukan pemeriksaan dalam. Kenapa? Kenapa itu perlu? Karena kita nggak bisa lihat dari luar saja. Ya, masalahnya kan ada di dalam, sehingga kita perlu melihat ke dalam. Jadi memang mamis akan diposisikan dengan posisi yang memang kurang nyaman, tapi demi terdeteksinya penyakit atau kelainan tertentu, hal ini memang sangat penting dan wajib kita lakukan. Pendarahan lainnya yang bisa terjadi dan sering dikeluhkan oleh para perempuan yang tidak ada kaitannya dengan hubungan seksual. Jadi pendarahannya tidak terjadi pasca hubungan seksual. Ini sebenarnya banyak sekali yang bisa menyebabkan pendarahan tersebut. Tadi saya sudah sempat singgung tentang polip, kemudian ada miom, ada namanya adenomiosis, ada juga kanker atau keganasan, ya. Dan paling sering di usia 40 tahun ke atas, penebalan dinding rahim, ya. Ini juga sangat penting untuk kita semua aware tentang penebalan dinding rahim karena kasusnya cukup banyak, gitu ya. Nah, ada lagi ya pendarahan yang disebabkan karena gangguan atau kelainan darah, ya. Ini sering juga kita temui. Jadi setiap kita pendarahan, maka badan yang harusnya punya kompensasi untuk membekukan darah, ini gagal karena ada kelainan darah tadi. Ini juga kita cukup sering temui. Contoh yang paling sering adalah ITP. Ya, ITP kita bisa temui kelainan darah seperti sickle cell, thalassemia, ya, kemudian leukemi mungkin, ya. Jadi cukup banyak kelainan darah yang bisa menyebabkan gangguan pendarahan, ya. Kemudian ada lagi gangguan hormon. Gangguan hormon ini juga cukup sering di usia-usia reproduksi maupun mendekati menopause, ya. Cukup sering menyebabkan pendarahan lewat jalan lahir, ya. Kemudian ada lagi bermacam-macam seperti contohnya penggunaan spiral atau IUD, ya. Atau penggunaan kontrasepsi hormon yang kurang tepat, ya. Ini juga bisa menyebabkan gangguan pendarahan, ya, dan banyak lagi. Sehingga untuk memilah, ya, ini penyebab pendarahannya karena apa? Memang kita harus ketemu dengan atau berkonsultasi dengan dokter kandungan mamis semuanya. Jadi jika ada masalah dengan pendarahan, gangguan haid, ya, silakan, jangan ragu, jangan sungkan, gak perlu takut, memang harus diperiksa dengan benar. Silakan ke dokter kandungan mamis yang paling dekat. Salam sehat, terima kasih.